Hoy, Bitoy! Ay! 1 liter, okay? Don't ever want to go back ever again. Eto na. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Della. Ia sedang berada di kamarnya dan mendengar ketukan di pintu. Hoy, Bitoy! Bitoy! Ternyata pria yang mengetuk pintu itu tak lain adalah pemilik rumah yang ingin memungut biaya sewa. Della dan keluarganya belum membayar sewa rumah selama 6 bulan. Pemilik rumah tersebut kemudian mengancam akan mengusir Della dan keluarganya dari rumah jika tidak segera melunasi biaya sewa rumah. Kung wala na talaga kayong balak magbayad, sada, doon! Sementara di tempat lain, seorang pria kaya bernama Rocco tampaknya baru saja menghabiskan waktu bersama dua wanita. Ia sedang berbicara lewat telepon dengan neneknya yang bernama Lala. Setelah itu, Rocco bertemu dengan pamannya yang mengatakan bahwa dia kesulitan meyakinkan rekan bisnisnya untuk bekerja dengan Rocco. Tetapi Rocco mengatakan kepada pamannya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk proyek itu dan tidak akan mengecewakan pamannya. Setelah berhasil meyakinkan pamannya dan mendapatkan proyek yang diprediksi bisa mendatangkan uang cukup banyak, Rocco kemudian merayakannya dengan mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah klub malam. Tidak lama kemudian pacar Rocco yang bernama Gretchen datang ke pesta dan kemudian menamparnya setelah mengetahui bahwa Rocco berselingkuh. It was bound to happen anyway. It's just not my thing. Happy birthday. Keesokan paginya, Rocco bangun dari tidurnya setelah mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Rocco berhutang kepadanya hampir 3 miliar. Sontak Rocco kaget mendengar jumlah hutangnya yang cukup fantastik. Namun Rocco segera ingat bahwa dia telah mempertaruhkan semua uangnya pada permainan poker tadi malam. Rocco kemudian memberitahu wanita itu bahwa dia akan segera melunasi hutangnya. Karena hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-25 dan dia merasa sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan warisan dari neneknya. Rocco kemudian pergi menemui seorang pria yang merupakan pengacara Lala untuk meminta warisan uangnya. Namun pengacara tersebut mengatakan kepada Rocco bahwa Lala telah mengubah wasiat di mana nenek Rocco telah menambahkan syarat baru, di mana Rocco harus menikah dengan seorang wanita ketika dia berusia 25 tahun. Setelah itu uang yang diwarisinya akan diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Rocco langsung merasa kesal dan langsung menelpon neneknya. Namun Lala berpendapat bahwa tujuan mengubah wasiatnya adalah demi kebaikan Rocco sendiri, menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Untuk mendapatkan dana perwalian dari neneknya, Rocco harus segera mencari wanita yang bersedia menikah dengannya sesegera mungkin. Trust fund ko! Ba nasabi ko na sa iyo. After 5 years of being doon kayo ni Gretchen, hindi ba? Lasing ako noon! Rocco kemudian menemui Gretchen dan melamarnya. Namun Gretchen dengan tegas menolak tawaran Rocco karena dia sudah merasa terluka. Rocco kemudian mendatangi semua mantan pacarnya. Ia meminta mereka untuk menjadi istrinya. Tetapi tidak ada satupun yang memenuhi kriteria istri ideal seperti yang diinginkan oleh Lala. I don't ever want to go back. Salah satu sahabat Rocco yang bernama Antonio kemudian mengatakan bahwa Rocco adalah orang jahat karena tak satupun dari mantan pacarnya ingin berhubungan kembali dengannya. Teman Rocco yang lain, seorang pria bernama Javier, menyarankan agar Rocco mengadakan audisi untuk menemukan istri palsu yang bersedia menikah dengannya, tetapi tidak terlibat asmara dengannya. Di sisi lain, Della mengikuti berbagai audisi untuk menjadi bintang iklan dan aktris. Namun Della tidak pernah lolos audisi dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan, meski harus segera melunasi sewa rumahnya. Della kemudian diberitahu bahwa Rocco sedang membuka audisi.
Mendengar nama Rocco, Della tampak heboh karena Rocco adalah salah satu selebriti favoritnya. Dia bergegas ke tempat audisi dan merasa senang karena bertemu langsung dengan Rocco. Dia tampak terpesona oleh ketampanan Rocco yang merupakan pria impiannya. Roquelita de la Cruz? Mukhang may gagawin wish. So, we'll just call you one later, okay? Sementara itu, Rocco dan kawan-kawan terlihat mewawancarai beberapa wanita yang menjadi calon istri palsunya. Namun Rocco merasa tidak cocok dengan salah satu dari mereka. Saat giliran Della untuk diwawancarai, dia sedang mengobrol dengan seseorang, sehingga dia tidak bisa mendengar panitia yang menyebut namanya. Della baru menyadari saat pintu ruangan audisi tiba-tiba tertutup. Dari balik pintu, Della mendengar Rocco dan teman-temannya yang membicarakan tujuan audisi. Saat Rocco membuka pintu ruang audisi dan hendak pergi, Bella jatuh ke pelukan Rocco. Della kemudian diminta untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya kepada Rocco dan teman-temannya. Tanpa diduga, Rocco tampak tertarik dengan sikap Bella yang acuh tak acuh dan belak-belakan, dan memutuskan untuk memperkerjakannya sebagai istri palsu. Setelah itu, Rocco mengajak Della untuk menemui neneknya, di mana Rocco kemudian memberitahu Lala bahwa dia dan Della telah menikah secara diam-diam. Bertemu dengan Lala yang merupakan aktris seniornya membuat Della berteriak histeris dan tak malu mengungkapkan kekagumannya kepada aktris tersebut. Mendengar Rocco dan Della menikah, Lala meminta mereka untuk melangsungkan pernikahan secara meriah dan mengundang banyak orang, agar semua orang mengetahui kabar bahagia tersebut. Setelah bertemu dengan Lala, terlihat Rocco dan Della sedang bertengkar di dalam mobil karena Rocco memaksa Della untuk menikah secara nyata. Padahal rencana mereka hanya memberitahu Lala tentang pernikahan untuk mendapatkan uang warisan, bukan benar-benar menikah. Della mengatakan kepada Rocco bahwa dia sama sekali belum siap untuk menikah, dan Rocco mengatakan hal yang sama. Rocco juga menambahkan bahwa dia terpaksa melakukan pernikahan hanya demi uang warisan. Rocco lalu bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan Della untuk menikah dengannya. Mendengar pertanyaan itu, Della tiba-tiba merasa sangat kesal karena Rocco menginjak-injak harga dirinya dan menganggapnya sebagai wanita murahan yang hanya mementingkan uang. Della pun memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka, mengambil bayarannya sebagai pacar sewaan sementara dan kemudian bergegas pulang. Yan lang naman yung gusto mong sabihin ko, di ba? Ang taas naman ang tingin mo sa Sorry, Rocco. Oh! Rocky! Sandali! Della kemudian kembali ke rumahnya, di mana semua anggota keluarganya sudah menunggu. Karena hari itu adalah batas waktu yang diberikan oleh pemilik rumah untuk melunasi biaya sewa mereka. Papsi! Ano nangyari? Pabilis, ipasok mo na to. Pada saat yang sama, Lala diam-diam mengikuti Della ke rumahnya, dan akhirnya mengetahui bahwa Rocco dan Della tidak benar-benar menikah. Nasaan yung mga gamit, Pixie? Della langsung meminta maaf kepada Lala dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus setuju untuk mengikuti rencana Rocco karena dia juga membutuhkan banyak uang untuk membayar biaya sewanya. Lala nampaknya memahami alasan dari Della dan memintanya untuk tetap menikah dengan cucunya. Karena Lala ingin mengajarkan Rocco bagaimana ia harus menghormati semua yang dia miliki dan menghormati orang lain. Lala kemudian menawarkan sejumlah uang yang lebih besar dari sebelumnya yang ditawarkan oleh Rocco. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Della akhirnya menerima tawaran Lala untuk menikahi Rocco. Singkat cerita, Rocco dan Della akhirnya menikah dan tinggal di Hong Kong untuk sementara waktu. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan perdebatan dan pertengkaran karena Della menolak untuk tidur satu kamar dengan Rocco. Della memberikan syarat kepada Rocco bahwa dia tidak memperbolehkan Rocco jatuh cinta kepadanya. Della juga tidak mengizinkan Rocco untuk dekat dengan wanita lain selama mereka masih menikah. Rocco semakin kesal ketika Della menyebutkan bahwa dia adalah syarat bagi Rocco untuk mendapatkan uang warisannya. Jadi dia meminta Rocco untuk bersikap baik padanya. Uy! Uy, ano ba? Sandali! Dadagdagan ko na kailangan parati ako. I love you.
Suatu hari sebelum menemui teman-temannya dan pengacara Lala, Rocco menyempatkan diri untuk menjahili Della dengan mencoret-coret wajahnya Della. Ia melakukannya karena Della yang sering menyuruhnya tidur di sofa ruang tamu. Tidak lama kemudian pengacara Lala memberitahu Rocco bahwa dia akan menerima warisan lebih dari 45 miliar, namun akan dicicil setiap minggunya sebanyak 2 miliar. Di sisi lain, Della yang baru bangun tidur mendapatkan telepon dari ayahnya yang menanyakan kabarnya selama tinggal di Hong Kong. Della kemudian mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan merasa bahagia. Ayahnya tampak sangat lega dan senang mendengarnya. Ayahnya kemudian mengucapkan terima kasih karena mereka masih memiliki tempat tinggal dan tidak menjadi tunawisma. Perekonomian keluarganya berangsur membaik setelah Della mendapatkan pekerjaan. Ayahnya kemudian menanyakan alamat Della di Hong Kong agar keluarga mereka bisa datang berkunjung ke sana kapan saja. Namun Della menolak memberikannya karena dia tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia menikah berdasarkan uang dan kekayaan. Setelah menutup telepon, Della kemudian menyadari bahwa Rocco telah menggodanya dengan mencoret-coret wajahnya. Rocco. Papsi! Apartment. Kasama kami, siyempre. Hindi po ako dito. Ako pa, kayang-kaya ko naman kahit... Pero kailangan ko yung address. Ano ba yung address? Della yang merasa sangat kesal kemudian mengadukan sikap kekanak-kanakan Rocco kepada Lala. Namun Rocco beralasan bahwa itu hanya lelucon dan meminta maaf kepada Della. Setelah itu Della menyatakan keinginannya untuk kembali ke Manila untuk membantu pekerjaan Rocco, yang hal itu mendapatkan dukungan penuh dari Lala. Sekembalinya ke Manila, Rocco dan Della dibelikan rumah oleh Lala. Kemudian Lala menasihati Rocco untuk selalu menjaga istrinya, karena dia adalah wanita yang baik dan sangat cocok untuk menjadi istrinya. Mendengar nasihat neneknya, Rocco hanya menjawab iya. Rocco nampak kesal karena Della memutuskan untuk kembali ke Manila. Tapi Della mengingatkannya lagi bahwa dia adalah satu-satunya alasan Rocco bisa mendapatkan uang warisan dari neneknya. Meski sudah kembali ke Manila sesuai keinginan Della, mereka tetap tidak akur dan masih terus bertengkar karena hal sepele. Della bahkan tidak segan-segan meminta Rocco untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan bersih-bersih. Padahal seumur hidupnya Rocco tidak pernah melakukan hal tersebut karena sudah terbiasa hidup seperti raja yang segala kebutuhan hidupnya telah terpenuhi. Don't be scared. Ang arte-arte mo, ikaw nga dyan kasi tumatalsik. Diyan ka sa tumatalsik. Plastic ka. Ay, lala ka ng lala. Wala. Is there a problem? Suatu hari di kantor, Rocco menyadari bahwa Rocco sedang menghadapi masalah keuangan. Ketika Antonio bertanya tentang cek yang belum dicairkan, Antonio meminta Rocco untuk menghubungi pamannya. Namun Rocco menolak dan malah meminta Antonio untuk bersabar. Della kemudian mendapatkan telepon dan menerima kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, dan ayahnya sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan. Mendengar hal itu, Della dan Rocco bergegas menjenguk saudara laki-lakinya di rumah sakit ditemani oleh Javier, di mana Rocco kemudian membayar semua biaya pengobatan saudara laki-laki Della. Della dan keluarganya juga sangat berterima kasih atas kebaikan dan perhatian Rocco. Setelah itu, Rocco mendapatkan kabar bahwa Antonio diam-diam mengunjungi paman Rocco untuk menanyakan proyek tersebut, yang membuat Rocco marah karena Antonio bertindak tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Rocco bahkan semakin kesal ketika temannya membela Antonio dengan mengatakan bahwa Antonio bertindak seperti ini semata-mata untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Saat Rocco hendak pergi, dia bertengkar dengan Della karena Della menanyakan ayahnya yang tidak ingin Rocco bicarakan dengan siapapun, terutama Della yang dianggapnya hanya istri palsu. Rocco tak sengaja melontarkan kata-kata kasar yang sangat melukai perasaan Della. Della segera menceritakan kejadian tersebut kepada Lala, yang kemudian Lala menceritakan kepada Della tentang masa lalu Rocco yang sangat membenci ayahnya, karena ia lebih memilih tinggal bersama istri barunya dan memutuskan untuk meninggalkan Rocco yang saat itu masih sangat muda.
Setelah mengetahui tentang masa lalu Rocco, Della menjadi simpati dan merasa bersalah. Lala kemudian meminta maaf kepada Della karena secara tidak langsung melibatkan dirinya dalam perseteruan antara Rocco dan ayahnya. Lala menambahkan bahwa Della boleh saja mengakhiri kesepakatan mereka sekarang dan dia akan tetap membayar penuh sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Mereka berdua berpikir bahwa mereka harus memberitahu Rocco tentang kesepakatan itu sesegera mungkin, meskipun itu mungkin akan lebih menyakiti Rocco. Di sisi lain, Rocco merasa bersalah setelah melontarkan kata-kata kasarnya kepada Della. Saat itu, Rocco bertemu dengan pasangan lanjut usia yang menasihati Rocco tentang pernikahan. Rocco kemudian menemui Della di rumah Lala, di mana dia meminta maaf kepada Della karena bersikap kasar. Setelah Lala hendak menceritakan tentang kesepakatan antara dirinya dan Della, Della lalu menghentikannya karena belum siap untuk menghadapi semuanya jika Rocco mengetahui yang sebenarnya. Rocco dan Della kemudian pulang ke rumah, di mana mereka kemudian mengobrol tentang banyak hal. Sejak saat itu hubungan antara Rocco dan Della semakin dekat, apalagi setelah Della sering membantu Rocco bekerja di kantornya. Rocco kemudian meminta maaf kepada Antonio dan Javier atas perlakuannya yang keterlaluan, dan mereka bertiga pun kembali berteman. Kehidupan rumah tangga Rocco dan Della menjadi lebih harmonis, terutama setelah Rocco sering menghabiskan waktu bersama keluarga Della. Mereka berdua terlihat sangat bahagia seperti pasangan suami istri sungguhan. Hindi natira pa kasi kay Magnito eh. Ha? Okay, tara. Halika, dali. Hanapin Leo. Okay, noted. Pwede. Muna. Ikaw nagluto. Kasi yan. Yan. Lagyan mo na kasi yung lips. Uy, grabe. Suatu hari dia bertemu dengan Lala dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintai Rocco dan berniat untuk mengungkapkan kesepakatan yang mereka buat kepada Rocco. Della berpikir bahwa jika mereka melanjutkan pernikahan tanpa mengungkapkan kebenaran, baik Rocco dan dirinya sendiri akan merasa terluka. Begitu juga jika mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Rocco. Della juga akan patah hati karena kemungkinan besar Rocco akan membencinya seumur hidupnya. Suatu malam Rocco mengadakan pesta kejutan dan mengundang seluruh keluarganya termasuk ayahnya. Dia kemudian memperkenalkan Della kepada ayahnya di depan seluruh keluarganya. Rocco kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya dia memperkerjakan Della untuk menjadi istrinya agar dia bisa mendapatkan warisan dari neneknya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan Della dan ingin memperbaiki keadaan serta memulai dari awal. Saat Rocco hendak melamar Della dengan sungguh-sungguh, Della kemudian mengungkapkan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Lala. Della kemudian meminta maaf kepada Rocco. Lala mengatakan kepada Rocco bahwa semua itu adalah rencananya dan bahwa dialah yang memaksa Della untuk melakukan kesepakatan. Della kemudian mengungkapkan cintanya kepada Rocco, tetapi Rocco yang sudah marah dan kecewa kemudian bergegas pergi dari sana. Della pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menasihatinya bahwa keluarga mereka memang miskin, tetapi masih memiliki harga diri. Keesokan harinya Della dan ayahnya menemui Lala dan mengembalikan sisa uang yang diberikan Lala kepada Della, agar Della bersedia mengikuti rencananya untuk menikahi Rocco. Malam itu Lala mencoba meyakinkan Rocco untuk memaafkan Della, dan sepertinya dia sudah luluh dan ingin memaafkan Della. Singkat cerita, Della yang kini menjadi aktris akan kembali mengikuti audisi, di mana dia diminta untuk membawa seluruh anggota keluarganya untuk mengikuti audisi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata audisi itu diadakan oleh Rocco yang berencana melamar Della. Karena Della dan Rocco saling mencintai, akhirnya Della menerima lamaran Rocco. Rocco! Di naman ako naadlong silog, ilaga, fried, scrambled. Raquelita de la Cruz. Will you be my wife? For real? Popsi! Halika na! Della dan Rocco akhirnya kembali ke pernikahan nyata dan hidup bahagia selamanya.
Dan film pun berakhir.